Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur rahfaz wa ayyid nahdatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang tiang muliakan, pimpinan Badan Otonom Organisasi Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, pengurus Organisasi Nahdlatul Ulama cabang Nahdlatul Ulama Sembalun beserta seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Nahdlatul Ulama Sembalun, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelingsir, sesepuh, dewan guru, para asatidz yang tiang muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di suasana malam ini, malam yang dingin, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan keafiatan ini terus membersamai kita di dalam perjuangan li'ila'i kalimatillah wa izil Islam wal muslimin, melanjutkan amanah al-mafrullah Bapak Maulana Syekh untuk melanjutkan organisasi Nahdlatul Ulama bil khair, Nahdlatul Ulama fastabiqul khairat, selama-lamanya, daiman abada. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan yang mengawali pertemuan kita, muwajahah kita ini dengan tabarukan dari nasihat Imam Al-A'zam Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita, hayatul ardi biddiyami wa hayatun nufusi bil himami wa hayatul qulubi bil hikami. Nasihat Imam Syafi'i ini patut menjadi pegangan kita di dalam melanjutkan perjuangan al-mafrullah Bapak Maulana Syekh, perjuangan Nahdlatul Ulama, maupun di dalam melanjutkan visi misi organisasi kita dan bidang pendidikan sosial dan dakwah. Imam Syafi'i bernasihat, hayatul ardi biddiyam, hidupnya, suburnya bumi itu karena hujan. Ad-diyami ay al-matar. Bumi ini subur karena hujan. Sembalun subur karena hujan. Coba tidak ada air hujan, kering kerontang. Siapa yang mau datang ke Sembalun? Siapa yang mau naik pusuk Gunung Rinjani? Tapi karena hidup makmurnya bumi ini karena hujan. Hayatul ardi biddiyami. Artinya apa makna filosofis Imam Syafi'i ini kepada kita, bahwa bumi sekeras apapun, sekasar apapun, segersang apapun, jika ada kelembutan air yang menyiraminya, maka dia menjadi subur makmur. Artinya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang bakok pada posisinya. Semua terjadi sirkulasi perubahan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di dalam perjuangan juga seperti itu, tidak ada yang abadi. Pasti ada perubahan perjuangan, perubahan situasi dan kondisi. Seolah Imam Syafi'i memberikan gambaran bahwa hidup itu by proses.
Hidup itu semuanya berproses, punya perubahan-perubahan. Nah, kemudian beliau lanjutkan nasihat yang kedua, wahayatun nufusi bil himami. Hidupnya jiwa. Hidupnya jiwa itu dengan tekad yang kuat. Ini menarik kata Imam Syafi'i. Kalau kita punya tekad yang kuat, seberat apapun persoalan dia pasti selesai. Imam Syafi'i memberikan nasihat hayatun nufusi bil himami. Kita di dalam berorganisasi, dinamika itu biasa dan wajar. Ya, pro kontra itu biasa dan wajar. Karena kita berbeda pikiran, berbeda otak, tentu pikiran dan nalar kita berbeda-beda. Tapi yang tidak boleh hilang adalah tekad, himam. Himmah kita, tekad bulat kita. Makanya perjuangan kita itu harus dilambari, dibungkus dengan himmah, semangat perjuangan. Justru masyarakat Sembalun dan sekitarnya ini kita sedang serbu oleh paham-paham ya Wahabi. Maka kita tidak boleh merekut. Harus bangun sesuai artian. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur. Itu kan metode dakwah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru begitu Rasulullah diperintahkan untuk membaca ya kalam Allah, wahyu Allah, Iqra. Ya, Rasulullah terlena dengan ya takutnya karena waktu diajak disuruh membaca oleh malaikat Jibril, Rasulullah tidak membaca, tidak bisa membaca, maka Rasulullah berselimut. Ya. Di dalam berselimutnya Rasulullah itu Allah tegur supaya jangan terlena, harus bangkit. Maka kita punya tekad yang kuat untuk itu. Maka semboyan pondok pesantren Nurul Huda ini adalah apa itu? Berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini harus kuat kita. Maka tidak ada yang bisa membentengi itu. Bil himah, hayatun nufusi bil himami. Hidupnya jiwa itu dengan tekad. Ya, yang namanya tekad itulah sesungguhnya prinsip perjuangan. Prinsip perjuangan dalam ajaran Maulana Syekh adalah dilambari, diawali dengan prinsip yakin. Kalau kita sudah yakin dalam kebenaran, jangan pernah mundur. Fa idza kuntal miqdama fala tajza fil harbi minar rahaji. Itu keyakinan. Enggak boleh mundur. Ya. Wahabi hanya satu hadis yang dihafal. Kullu bid'atin dhalalah saja. Kullu dhalalatin finnar. Hanya itu aja yang dihafal. Ya. Coba tanya sekarang, tanya lagi kaidahnya. Kullu itu kullu apa? Nggak bisa jawab dia. Apa kullu lil jami' atau kullu lil majmu'? Nggak paham. Ya. Apalagi ya video yang lagi viral saat ini kan. Nah ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa begitu tekad bulat itu menjadi sebuah komitmen, maka tidak boleh mundur. Wahayatun nufusi bil himami. Ya, maka Maulana saya memberikan kita pembelajaran yang paling otentik adalah berjuang itu berangkat dari sebuah prinsip keyakinan. Belum Gosami, Mukarram para ustaz-ustaz kita ini itu hanya kita berangkat dengan keyakinan. Ya, Maulana Syekh memberikan kita terapi yang paling mujarab di dalam berjuang itu adalah keyakinan. Coba. Siapa yang bisa ya berpikir bahwa pondok pesantren Nurul Huda Nahdlatul Ulama Sembalun bisa buat aula sebesar ini? Ayo. Enggak pernah kita mampu berpikir bahwa aula sebesar ini bisa kita buat. Dari mana dananya? Karena kita punya prinsip keyakinan bersama
maka aula besar ini jadi. Itu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Bahwa kita memang berangkat dari prinsip keyakinan. Ada tidak ada dana, ya, madrasah, lembaga itu pasti jadi. Kenapa? Karena kita berangkat dari sebuah prinsip keyakinan. Disitulah karomah Maulana Syekh kepada kita sebagai pelanjut perjuangan beliau. Yang dulunya madrasah baru dibuka 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berikutnya sudah berdiri megah. Berangkat dari mana itu? Berangkat dari sebuah prinsip keyakinan. Keyakinan inilah menjadi barometer ukuran kita berjuang. Ya, makanya jangan pernah syak wasangka. Pelunggu Sami jangan pernah ragu terhadap perjuangan Maulana Syekh. Jangan pernah ragu terhadap keyakinan kita kepada Nahdlatul Ulama. Ya. Jika kita pernah ragu terhadap perjuangan Nahdlatul Ulama, maka kita meragukan silsilah keilmuan kita kepada Maulana Syekh. Bahaya itu. Nah, kalau kita ragu terhadap perjuangan Nahdlatul Ulama, maka kita ragu terhadap silsilah sanad keilmuan kita kepada Maulana Syekh. Nah, ini menjadi prinsip dasar bagi kita. Ya, kita yang berada di pelosok, dari tengah hutan belantara, teman-teman kita di luar daerah itu. Tapi mereka punya prinsip keyakinan. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan, ya, ilal jannah. Itu prinsip. Ya, siapa saja punya keyakinan untuk menjalani sebuah prinsip keilmuan, prinsip keyakinan, Allah lapangkan, Allah bukakan jalan-jalan kesuksesan menuju surga, menuju keberhasilan yang tinggi, yang banyak, yang besar. Itulah dia, ya, sebuah mentere Maulana Syekh kepada kita dengan prinsip sebuah keyakinan. Maka itulah yang kemudian kita sebut dengan trilogi, ya, perjuangan. Trilogi perjuangan, yakin. Yang kedua, ikhlas. Memang ikhlas itu ya gampang disebut. Bendahara umum PBNU ikhlas, tidak punya uang. Kholis muslim. Kenapa? Memang dia kholis. Kenapa kholis? Kholas, ma fi syai'. Kholas, ma fi syai'. Tapi semua program PB itu jalan without money. Program NW itu jalan meskipun tanpa uang. Kata Guru Zakaria, berangkat ke Sulawesi, ke Kalimantan. Ya, beliau udah berangkat pakai uang, tapi berangkat pakai pesawat. Tapi semua beres, semua pekerjaan-pekerjaan Nahdlatul itu. Kenapa? Karena berangkat dari sebuah prinsip keikhlasan. Khulusun niyah, ikhlas. Ya, keikhlasan inilah menjadi tolok ukur kita pejuang-pejuang Nahdlatul itu. Ya, ada tidak ada uang berangkat. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi ukuran kader-kader Nahdlatul itu, ya, berhasil di perjuangan, keikhlasan. Karena banyak teman-teman kita berguguran apabila dia tidak ikhlas dalam berjuang. Banyak. Dia cerdas, dia pintar, dia alim. Tapi keikhlasan itu diukur dengan materi. Banyak sekali itu. Sehingga dia enggak sukses dalam melanjutkan perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama itu. Yang pelonggo kita ini ada tidak ada honor, ya, mengajar di madrasah. Mungkin honor itu hanya satu pintu mendapatkan rezeki. Tapi pintu-pintu yang lain Allah bukakan bisa babi kita belajar dan mengabdi. Ya. Di situ, ya, ada orang. Ini contoh kasus. Kemarin waktu ke Lampung, waktu saya ke Lampung, kebetulan teman dari Pasca ikut. Pak Sekjen, berapa honornya jadi sekretaris jenderal pengurus besar Nahdlatul Ulama? Iya. Jangan tanya. Honornya tak terhingga. Saya bilang gitu. Berarti banyak dong uangnya Pak Sekjen. Banyak. Di mana? Di bank. Saya bilang gitu. Ya.
dikirain bahwa pengurus-pengurus organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah ada gaji khusus. Itu bacaan orang. Akhirnya begitu kita sampai Lampung, saya telepon pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lampung. Pak Dokter, saya sudah sampai bandara. Mohon kita ketemu. Langsung jemput. Langsung kasih ya di servis makan macam-macam segala-gala gitu kan. Ya, besok mau balik lagi ya ke bandara, dijemput, antar jemput. Langsung saya bilang teman-teman itu honor yang tak terhingga. Begitu kita datang, kita disambut. Begitu kita datang, kita diberikan penghargaan. Itulah penghargaan Allah yang tidak bisa diukur dengan materi. Oh iya, saya paham. Sebab kalau diukur dengan materi, diantar jemput pakai Fortuner lagi, iya kan? Berapa duit yang keluar itu? Ya. Dr. Rika keluar daerah, nggak turun kakinya di mobil. Kenapa? Karena penghargaan orang. Oh ternyata materi itu sesungguhnya ya dalam perspektif tasawuf ya, materi itu sesungguhnya ada dalam materi dalam imateri. Ya, materi dalam imateri. Ayo. Ustaz Fauzi. Pelungguh marah sekarang ini. Marah. Tapi begitu pelungguh senyum. Bisakah saya hargai senyum antum itu dengan 1 miliar? Tidak bisa. Satu Nurholis masih nulis sekarang sakit perutnya. Ternyata sugul gasnya cut katanya. Begitu keluar gasnya itu. Bisakah saya beli gas itu sekarang dengan harga 1 miliar? Gak bisa. Karena dia sesungguhnya dia memberikan gambaran bahwa materi itu bukan saja berwujud, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan imateri. Maka Imam Syafi'i memberikan gambaran kepada kita, hayatun nufusi bil himami. Hidupnya jiwa itu karena tekad yang bulat, semangat yang kuat. Maka semboyan pokoknya ini iman dan takwa itu adalah semangat untuk memompa semangat perjuangan kita. Maulana saya bahkan memberikan gambaran pokoknya enui iman dan takwa bukan uang dan kahwa. Ya coba. Ini kahwa ini. Betapa banyak kita sering gagal di dalam kepemimpinan itu karena sering kalah dengan kahwa. Diajak ngopi sama orang yang mau ngopi, ayo ngopi dulu sini. Dikasih uang 100.000, eler sudah itu keyakinannya. Ya. Terkikis sudah prinsipnya itu. Gara-gara apa? Uang dan kahwa. Itu sudah dipotret oleh Maulana Syekh bahwa kader-kader kita itu banyak yang ya larut dengan kahwa dan uang dan kahwa. Maka kita punya prinsip di dalam perjuangan itu pokoknya NW, iman dan takwa. Maka keyakinan keikhlasan itu. Makanya dalam perspektif Imam Ghazali, mahwal ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Apa itu ikhlas itu? Ya. Ikhlas itu ya amalukal haqqa walau bikalamin, walau biduni kalamin. Kau melakukan kebaikan tanpa kau kata-katakan, itu ikhlas. Ikhlas prinsip dokol ini ke? Ikhlas ke? Ikhlas. Ikhlas. Ya. Ikhlas berjuang. Ya. Keyakinan tentang keikhlasan itulah menjadi filter kita di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Ya. Pelungguh kalau nggak setuju dengan kebijakan misal, ya diam saja lebih bagus. Ya. As-sukutu salamatun. Kita diam itu adalah cara kita untuk mematri keyakinan kita tentang sebuah keyakinan yang belum tentu logika berpikir kita sampai ke sana. Maka keikhlasan menjadi pelambar utama di dalam perjuangan kita.
Ya persoalan ya hanu-hanu di dalam berjuang itu biasa. Itu adalah garam kehidupan. Garam itu asin. Air mata itu asin. Maka begitu dia menangis, air mata itu asin. Karena memang itulah pengalaman hidup seseorang. Maka Imam Syafi'i memberikan kita terapi perjuangan itu. Hayatun nufusi bil himami. Terakhir beliau katakan, wahayatul qulubi bil hikami. Indah sekali bahasa Imam Syafi'i. Hayatul qulubi bil hikami. Hidupnya hati ya dengan hikmah ilmu, agama, nasihat dan spiritualitas. Hikam itu lebih banyak maknanya adalah aspek-aspek tasawuf sufistik. Kita merenung diri. Ya, hati kita menjadi tunduk kalau kita introspeksi diri. Ngindeng, mikir, merenung. Ya. Sudah tidak terasa kita sudah masuk di 2022. Dan inilah pembekalan duta Nahdlatul Ulama yang paling panjang dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Ya, 2 tahun. Dari tahun 2001 ya, ke 2002, berarti 2 tahun dia. Ya, perjalanan duta Nahdlatul Ulama di ya, Pondok Pesantren Nur Huda Nahdlatul Ulama Sembalun. Hikam. Ma mana hikam? Di dalam qasidah Al-Munfarijah, hikamun nusijat biyadin hakamat summan tasajat bilmun tasiji. Hikamun, hikmah. Apa sih sesungguhnya makna hikmah sini? Hikmah itu adalah buluran keputusan Allah, catatan keputusan Allah yang termaktub dalam qada Allah, yang menjadi kebijaksanaan Allah terhadap hambanya. Maka itulah menjadi keputusan manusia itu menjalani kehidupan. Itulah hikmah. Apa hikmahnya kita menjadi laki-laki? Apa hikmahnya kita menjadi pengurus Nahdlatul Ulama? Apa hikmahnya kita menjadi pengurus pondok pesantren? Apa hikmahnya kita menjadi pengurus sebuah lembaga? Itu artinya bahwa kita semua sudah diikat oleh ikatan kebijaksanaannya Allah untuk kita jalani keputusan yang terbaik. Itulah makna hikmah. Makanya Qasidah Munfarijah ini memberikan gambaran hikamun nusijat. Hikmah nusijat yang sudah terpintal. Berarti hikmah itu bisa materi, imateri. Hikmah itu laksana kain tenun sembalun. Ada ya? Ada lah. Ada. Ya. Hikmah itu ibarat kain tenun sembalun. Tak mungkin kain tenun sembalun itu yang dipakai oleh Sardian ini kain tenun sembalun itu. Oh itu. Karena depannya di sembalun. Ya, kain tenun yang dipakai oleh beliau ini itulah laksana hikmah. Gak mungkin hikmah ini muncul tanpa dia dinusijat, ditenun, disemai satu persatu. Hidup kita itu disemai satu persatu. Dari kecil, remaja, dewasa, tua, meninggal. Itu nusijat namanya. Sudah dimansuj, sudah ditenun, sudah dijahit. Ya. Tapi hikmah itu dijahit dengan apa? Biyadin hakamat. Dengan tangan-tangan yang penuh bijak, arif, bijaksana. Tangan siapa tentu ini? Biyadillah, bikudratillah, wa iradatillah. Ya. Wa iza hikamun nusjat biyadin hakamat summan tasajat. Setelah tertenun rapi, maka jadilah dia tenun yang indah. Tenun yang indah. Bilmun tasaji. Kemudian setelah tertenun indah, rapi, bersih, indah, menjadi sebuah
tempat yang patut dan selalu dikenang sepanjang hayat. Itu makna yang mendalam tentang hikmah itu. Di dalam Nahdlatul Ulatan, ada yang kita sebut dengan ilmu hikmah Nahdlatul Ulatan. Ilmu hikmah Nahdlatul Ulatan. Ilmu hikmah Nahdlatul Ulatan itu bukan ilmu logika. Sekali lagi, bukan ilmu logika. Dulu pada waktu rame-ramenya Riyadhah Asma Benteng, Ustadz Bayu itu kayak benteng rupanya dulu itu. Ya, Ustadz Srimayu. Ya. Ustadz Srimayu ini. Ya. Beliau waktu melatih benteng Asma Benteng, kok bisa dengan membaca Asma, membaca Salawat-Tain, semua gerakan tubuh kita bergerak tanpa sadar. Oh, yang berhasil ini contohnya Masuk. Kalau saya begitu, ya hidupkan benteng, yang lain yang hidup. Benteng yang lain yang hidup gitu. Artinya dia enggak ya. Enggak nyari dia malah nih kan. Nah, lain bagian kan gitu. Ya. Saya waktu terbayat saya musim makbul kan. Boyak naku. Ya, karena faktor hati ya. Jadi hikmah di situ dia. Bahwa ada prinsip dalam Nahdlatul Ulatan itu adalah al-hikmah al-muta'aliyah. Kalau kita pinjam istilahnya Ibnu Maskaweh, bahwa ada namanya di dalam pengetahuan seseorang itu ada yang disebut dengan hikmah muta'aliyah. Bahwa di saat orang sudah sampai kepada derajat yang tertinggi, maka dia sudah berada dalam ihatatillah, berada di dalam konsep kebersamaan dengan Allah. Tinggi sekali ini tasawufnya ini. Maka di dalam organisasi Nahdlatul Ulatan, ya kita dibekali oleh Al-Mabullah Bapak Indonesia dengan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah. Ya, yang paling tinggi ilmu hikmah yang kita terima adalah ilmu dasar dan salat Nahdlatul. Itu hikmah yang paling kuat itu. Itu mendasar Nahdlatul Ulatan fil khair, Nahdlatul Ulatan fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani wa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qurbi. Amin. Coba. Ilmu hikmah ini kalau kita kaji mendalam, minimal ada 4 perspektif yang bisa kita kaji dalam ilmu hikmah yang mendasar, yang disebut oleh manusia dengan ilmu dasar. Ya. Yang pertama adalah menjelaskan tentang identitas kita terhadap Nahdlatul Ulatan. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulatan fil khair. Bahwa NW itu akan selalu dia tegak dalam kebaikan. Seberat apapun cobaan NW itu, dia tidak akan pernah melenceng dari al-khair. Mau bertubi-tubi cobaan terhadap Nahdlatul Ulatan, dia tidak akan pernah Nahdlatul Ulatan itu sirna. Kenapa? Karena dia selalu dalam khair. Itu maknanya. Bahwa kita harus yakin di dalam perjuangan kita terhadap Nahdlatul Ulatan itu, bahwa kita selalu berada dalam kebaikan. Belum mengajar di madrasah, mendapatkan kebaikan. Kebaikan ilmu, kebaikan harta, kebaikan keluarga, kebaikan lingkungan, kebaikan hati. Di situ. Maka di saat kita berada dalam Nahdlatul Ulatan, pasti khair itu menyertai kita. Itu hikmahnya. Kenapa Maulana Syekh menyebutnya ilmu dasar. Nahdlatul Ulatan fil khair. Bukan Maulana Syekh menyebutnya Nahdlatul Ulatan lil khair, enggak. Maulana Syekh mengatakan Nahdlatul Ulatan fi itu li zarfiyah, menunjukkan tempat, waktu, ruang dan waktu. Dimanapun kita berpijak untuk Nahdlatul Ulatan, disitulah kebaikan muncul. Nah, itu di Mandar Kepeng. Di Mandar Kepeng. Ya. Pasti jari.
Saya ngandin kepeng sit nembok. Ya semen. Ngandin kepeng sit nembok. Ya. Ya. Itu makna yang pertama. Nahdlatul Ulama menjelaskan tentang identitas Nahdlatul Ulama. Sebesar apapun cobaannya tak akan pernah Nahdlatul Ulama itu lepas dari prinsip dasarnya adalah prinsip al-khair. Itu mungkin hikmahnya kenapa Maulana Syekh memasukkan Al-Qasidah Al-Mufarijah di dalam hizib Nahdlatul Ulama, bahwa NW itu dia akan besar kapal, besar gelombangnya. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi didirikan oleh waliullah, maka tentu berat cobaannya. Anen tepiak sih kecek-kecek, mungkin ringan cobaannya. Tapi karena didirikan oleh waliullah, Kutubul Aqtab, maka siapapun yang berjuang di dalamnya itu pasti berat cobaannya. Kenapa? Karena kita ngikut kepada orang besar. Coba ngikut kepada orang kecil sih cobaannya. Ada kaidah mengatakan asy-syai'u idza udhifa ila syarifi syarifun. Sesuatu, apapun namanya sesuatu, kalau disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka dia ikut mulia. Kulit kambing, belum gue taruh di sana, di lapangan sana itu, tepembel, cacong, dimakan sama anjing, digigit sama anjing. Tapi coba taruh dia, ya, kulit kambing tadi itu menjadi bungkus Quran. Dicium taruh di kepala. Ya? Kulit kambing. Ya? Padahal dia kulit kambing. Kenapa dia kulit kambing itu begitu dicium oleh kita? Karena dia membersamai kalamullah. Yang tadinya tidak punya nilai, dia bernilai dunia akhirat karena dia bersama dengan kalamullah. Tadi kulit kambing tadi itu coba taruh di masjid buat jadi beduk. Nggak sembarang orang berani pukul beduk itu. Nggak sembarang. Ya. Punya waktu tertentu orang pukul beduk itu. Coba beduk tadi itu taruh dia di pinggir jalan sana. Orang lewat melempar. Itu maknanya. Kita berada dalam organisasi didirikan oleh Maulana Syekh, seorang waliullah, seorang kutubul aqtab yang diberikan ilham oleh Allah untuk menyusun hizib, menyusun tarekah akhir zaman. Itu ciri seorang disebut kutubul aqtab, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang bisa mendapat gelar kutubul aqtab itu apabila dia menyusun tarekah hizib, tarekah. Dia pendiri tarekah. Itu baru menjadi kriteria orang disebut kutubul aqtab. Nah, Maulana Syekh hadir. Nah, kita berada di dalam NW yang dihadirkan oleh Maulana Syekh, maka kita semuanya ikut menjadi orang yang mulia. Kita ikut menjadi orang waliullah. Alhamdulillah. Pelungguh ini waliullah ini semua ini. Kenapa sebut waliullah? Karena kita ngikut pada rajanya waliullah. Maka karena perjuangan waliullah pasti cobaannya besar. Ya. Cobaan yang paling besar dari kita itu adalah diri kita sendiri. Ego, merasa paling, kemudian merasa paling tuh itu cobaan dalam diri kita sendiri. Makanya betul kata Imam Syafi'i itu hayatul qulubi bil hikami. Bagaimana kita mengintrospeksi diri, meyakini diri, mempelajari diri, penuh hikmah-hikmah kebijaksanaan. Maka tiang Pulungguh Sami yang berjuang di Nahdlatul Ulama ini, jangan anggap anginnya angin spoi-spoi dalam berjuang Nahdlatul Ulama ini. Ya. Anginnya kita tuh angin apa itu? Angin puting beliung. Saking beratnya dan besarnya cobaan kita sebagai pejuang di Nahdlatul Ulama itu. Coba.
Dulu siapa yang berani Wahabi masuk ke Sembalun? Tidak ada. Wahabi Salafin masuk ke Sembalun. Tapi itulah menjadi cobaan bagi kita, orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, untuk mampu ya memfilter diri, memfilter keluarga, memfilter masyarakat kita, ya, karena memang kita berada dalam organisasi waliullah. Nah, jadi kita semua ini adalah ya min rijalillah. Kalau dalam qasidah Ba'lawi itu, ya, ibadallah rijalallah agithuna li ajlillah fakunu aunanan lillah asana. Dah tuh lupa saya ayatnya itu. Ibadallah rijalallah agisuna li ajalillah. Wah, kita adalah rijalallah. Kita ini rijalallah. Kita pejuang-pejuang ini itu rijalallah. Kenapa kita bisa mendapat gelar rijalallah? Karena kita berada pada ya waliullah, raja waliullah itu Maulana. Beruntung yang belum sami. Maka sering saya bilang bahwa honorarium yang terbesar bagi kader-kader Nahdlatul Ulama itu adalah wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum bil asyaya wal bukar. Sudah, aran kepeng jalan. Kenapa? Karena kita diberikan hidayah dan pertolongan oleh Allah SWT siang dan malam. Hal hidayah wan nasru itu adalah lebih mahal dari bank sedunia apapun. Kenapa? Karena hidayah dengan pertolongan Allah itu yang paling utama. Ini menjadi gizi kita berjuang dengan Nahdlatul Ulama. Maka Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita tadi, wa hayatul qulubi bil hikam. Maka saya memberikan gambaran ilmu dasar itu adalah identitas Nahdlatul Ulama itu adalah fil khair. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian Maulana Syekh memberikan kita spirit bahwa kita tidak boleh diam. Nahdlatul Ulama fil khair, Nahdlatul Ulama pastabikul. Kita istibak bil khair. Ya, Sembalun, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, semua beristibak bil khair, berlomba-lomba ya, untuk menggapai kebaikan itu. Bahwa Nahdlatul Ulama itu tidak statis tapi dinamis. Bahwa kita semua menjadi pejuang itu adalah orang yang mustabiq, yang selalu berpacu, berkompetensi mencapai sebuah tujuan kebaikan itu. Ya, Nahdlatul Ulama fil khair, Nahdlatul Ulama pastabikul khairat. Maka kita berlomba-lomba kebaikan. Alhamdulillah, saya selalu ikut pengajian ya, ini live streamingnya ini. Nah, setiap hari Rebo itu ya. Ya, saya selalu ikut ya, mendengar ada para habaib, para masyayikh kita hadir pengajian, selalu ikut ya. Kenapa? Saya memantau itu ya. Ada saja hikmah-hikmah yang bisa kita hadirkan, kita dapatkan dari setiap pengajian-pengajian itu. Ya. Ini cara kita untuk istibak bil khair. Ya. Identitas kita kedua Nahdlatul Ulama adalah identitas yang tidak akan pernah kalah Nahdlatul Ulama itu. Kenapa? Karena kita selalu berada pada ya istibak, berada di depan untuk mencapai kebaikan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, identitas kita di dalam ilmu dasar itu adalah sanad keilmuan yang tidak boleh terputus. Itu namanya sanad al-uluwi. Ya, sanad yang tinggi. Bahwa Maulana Syekh memberikan penjelasan bahwa kita adalah sanad keilmuan kita kepada siapa? Maulana Syekh. Nahdlatul bil khair, Nahdlatul pastabikul khairat, Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Begitu kita sebut Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, secara automatically bahwa kita bersanad induk keilmuan kita itu kepada Maulana Syekh. Bukan ke yang lain. Bukan ke yang lain. Itu maknanya. Sanad keilmuan kita itu adalah Maulana Syekh langsung. Bahwa tidak ada sanad yang paling tinggi
bagi kita warga Nahdlatul Ulama adalah selain daripada Maulana Syekh. Bukan Yaman, bukan ke Mesir gitu. Iya, enggak. Maulana Syekh. Maulana Syekh. Itu maknanya ilmu dasar itu. Ya. Jadi sanad keilmuan kita adalah Maulana Syekh. Kenapa? Karena Maulana Syekh itu adalah kumpulan para ulama min kibaril ulama ada pada Maulana Syekh. Ada pada Maulana Syekh. Belum gua kalau mempelajari silsilah sanad keilmuan itu dari Maulana Syekh ke Syekh Hasan Masyad, Syekh Ali Al-Maliki, Al-Jamali, Muljamal Mirdad, terus sampai kepada Syekh Said Zaini Dahlan, sampai kepada Imam Ghazali, terus sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai kepada Imam Maliki, Hanafi langsung kepada Imam Ibnu Mas'ud, Imam Mas'ud langsung kepada Imam Ali, Imam Ali langsung kepada Rasulullah. Silsilah itu kita dekat sesungguhnya dengan Rasulullah SAW secara keilmuan. Maka itu maksudnya ilmu dasar itu. Bahwa sanad ilmunya para pejuang Nahdlatul Ulama adalah Maulana Syekh. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Amfannani. Identitas beliau Al-Amfannani. Itu hikmah yang ketiga, Maulana Syekh menjelaskan kepada kita bahwa sanad ilmu anta pada lekan aku, seolah itu mafhumnya. Ya, bahwa ilmu Anda itu ya, kalau dari saya ke Anda itu ya 24, 25, 26. Nah gitu, seolah itu gambaran Maulana Syekh. Saya kalau Syekh Hasan Masyad 24. Kalau saya ke Syekh Ali Maliki 23. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ya, kata Zakaria misalnya 23. Ya, 24. Ya, sama kita juga. Sendiri aja. Ya, kecuali saya Ustaz Anan ini karena tidak pernah berjumpa dengan Maulana Syekh. Ya kan? Berjumpa dia dengan para masyayikh kita, berarti dia 26 dia. Tapi tidak tergantikan juga. Tidak tergantikan. Yang lain yang datang. Iya, tidak tergantikan. Maka ilmu kita itu adalah Maulana Syekh. Maulana Syekh. Kemudian yang kedua, Maulana Syekh juga menjelaskan sanad keilmuannya. As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Coba. Maulana Syekh menjelaskan itu. Ilmu dasar itu menjelaskan tentang tasalsul al-uluwis sanadil ilm, tentang rentetan sanad keilmuan. Nahdlatul Ulama sebagai basic perjuangan, Nahdlatul Ulama punya identitas kebaikan yang terus menerus tanpa berhenti melambari dengan keberkahan sanad ilmunya Maulana Syekh. Sanad ilmu Maulana Syekh dilambari dengan sanad ilmu gurunya. Gurunya siapa? As-Sayyid. Kenapa Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi disebut? Biar itu menjelaskan bahwa Sayyid Amin Al-Qutbi adalah min zurriyatin Nabi. Gitu. Sayyid. Ya. Kenapa Anda Syekh Hasan Masyad? Pertanyaannya. Kenapa enggak Syekh Hasan Masyad? Syekh Hasan Masyad, beliau tidak menyebut identitas kesayyidannya. Kenapa? Karena disitulah makam kewalian beliau. Ya. Beliau juga sayyid. Maka pertanyaannya kita, Maulana Syekh juga sesungguhnya sayyid. Tidak ada sultan awliya kalau enggak sayyid. Coba saudara-saudara. Wah, kita sesungguhnya sedang bersilsilah keilmuan itu kepada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan pernah kita gagal dalam hidup itu. Tidak pernah kita akan mendapatkan ya apa istilahnya tidak mendapatkan kebaikan, keberkahan ya dari perjuangan kita dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Kemudian ada kata amin, 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 amin. Bahwa segala sesuatu itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istajib du'ana ya Allah. Ya, kita serahkan totalitas kepada Allah. Ilmu, perjuangan, silsilah, semuanya adalah berkah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu makna
ya ilmu dasar tadi menjadi ya prinsip dasar kita berjuang di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Itu baru ilmu dasar doang ini. Ya, baru ilmu dasar itu. Kalau kita mau jelaskan sampai subuh nggak selesai kalau nggak berhenti. Nggak berhenti kalau mesti. Ya. Kalau kita belajar tentang ilmu magnetis. Ilmu magnetis adalah ilmu yang membuat orang itu tidak akan pernah gagal dan pasti sukses. Ya. Wahab li ya wahab ilman wa hikmatan wal rizqi ya razzaq kulli musahila wabil khairi ya fattah fattah wabil huda wabil ilmi ya alim kulli mufaddila. Nah, itu resep Maulana Syekh sehingga Maulana Syekh nggak pernah ada ranking. Itu resep bagi kita pejuang Nahdlatul Ulama itu kalau susah-susah ya, itu saja. Wiridin saya itu wahab li ya wahab ilman wa hikmatan wal rizqi ya razzaq kulli musahil bil khairi ya fattah fattah wabil huda wabil ilmi ya alim kulli mufaddila. Ya, ada 4 spesifikasi di situ yang Allah berikan kepada kita. Wahab li ya wahab ilman wa hikmah. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu. Bukan hanya sekedar ilmu, banyak orang berilmu tapi dia kayak iblis. Ya, tapi harus ilmu dibarengi dengan hikmah. Ya. Wahab li ya wahab ilman wa hikmatan. Bahwa di dalam kita memimpin itu perlu kearifan. Kearifan itu hikmah. Di saat kita menjadi pimpinan ormas atau kita menjadi pengurus cabang, pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, bukan hanya semata ilmu, tapi ada hikmah. Ada strategi-strategi manajerial. Ada cara-cara yang arif, sopan, santun, ya hikmah yang perlu kita jalankan di dalam melanjutkan sebuah perjuangan. Itu yang pertama. Walir rizki ya razzaq. Ya Allah terhadap rizki, wahai Engkau yang memberikan rizki. Kunli musahila. Gampangkan supaya dia gampang datang. Saya tadi waktu kabut di pusuk tadi itu, saya dalam hati saya, Allah, kalau ini nih nggak bisa, saya langsung ini aja. Saya bayangkan dari hari itu, karena ini tidak ada tempat lain ini nih. Apa namanya nih? Buncis. Ya. Saya untung Pak Bendum tadi itu. Lah buncis seneng Pak Sekjen. Wah, langsung tanpa basa-basi langsung keluar Ustaz Mayu. Kenapa? Kunli musahila. Jadikanlah rizki itu sesulit apapun gampang. Ya. Membangun kunli musahila. Resepnya Maulana Syekh itu adalah di situ. Ya. Kemudian yang ketiga menjadi terapi perjuangan kita adalah ya wa bil khairi faftah. Ya Allah untuk kebaikan bukakan ya Allah. Ya, wahab li wahab ilma wa hikmatan wal rizqi razzaqul musahila wabil khairi faftah wabil huda. Ya. Kebaikan dan hidayah itu bukakan ya Allah. Ya. Wabil khairi faftah bil huda wabil ilmi ya alim. Untuk mendapatkan pengayaan ilmu pengetahuan ya Allah, kunli mufaddila. Jadikanlah saya menjadi orang yang selalu lebih di antara yang lain. Ya, berikanlah kami keutamaan di antara yang lain. Berikanlah kami juara di antara yang lain. Itu Maulana Syekh ya menjadi doa andalan beliau sehingga beliau nggak dapat ranking. Kita dalam berjuang itu bumbu-bumbunya itu. Ya. Wiridkan pagi, siang, subuh, malam gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan Imam Syafi'i tadi, wabil wahayatul qulubi bil hikami. Nah, yang terakhir ya, Maulana Syekh menyebutkan kepada kita adalah al-istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu kalau orang sudah mustaqim, maka dia menjadi orang yang sabir dan syakir. Orang yang istiqomah itu pasti memiliki jiwa sabar dan syukur. Maka cukup Maulana Syekh mengatakan yakin, ikhlas, istiqomah. Jangan tambah-tambah lagi. Sabar, syukur. Nah, cukup. Maulana Syekh sudah memberikan kita ya statement ya, yakin, ikhlas, istiqomah. Karena yang istiqomah itulah yang paling tinggi. Ya. Istiqomah itu yang paling tinggi. Kenapa? Itu yang kita minta setiap hari karena paling tinggi dia. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim itu paling tinggi.
Karena dia paling tinggi sudah mencakup semua. Kalau orang yang sudah mustaqim, kalau orang yang sudah istiqomah itu pasti syukur ada di situ, sabar ada di situ, qanaah ada di situ, redha ada di situ. Kalau orang sudah memiliki sifat itu, sebabnya al istiqomatu khairun min alfi karomah. Ya, orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena orang yang mustaqim itu pasti memiliki sifat-sifat yang tadi itu. Itu Dr. Tohri karena udah tepuk tangan dia mau berhenti maksudnya itu. Oh gitu ya. Iya. Itulah. Jadi sekali lagi ya, saudara-saudaraku semua, para pejuang Nahdlatul Ulama, pejuang Maulana Syekh, ya baik Maulana Syekh Awal, Maulana Syekh Hasani, ya inilah kita. Jamak-jamak, lombok-lombok apa adanya. Apa adanya dengan keyakinan, apa adanya dengan keikhlasan, apa adanya dengan keistiqomahan. Inilah ya mantra-mantra perjuangan kita di Nahdlatul Ulama. Tidak ada lain mantra kita selain mantra yakin, mantra ikhlas, mantra istiqomah. Sudah. Ya, apapun kata orang, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sudah itu. Ya, kita dinamika dalam organisasi itu adalah sesuatu yang wajar, menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Saya kira itu Ustaz Nurholis ya. Ya, panjang juga akhirnya. Ya. Tadi menjelaskan tentang 5-3 kayaknya. Yang mana itu? Coba kali malammu di Yang tadi itu ya, yang dasar itu ya. Ya, kan terakhir tadi adalah ya tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Amin, amin, amin. Nahdlatul Ulama dengan kebaikannya, kita berlomba dalam kebaikan, sanad keilmuan, keberkahan keilmuan. Akhirnya adalah yang keempat adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diakhiri dengan amin, amin, amin. Itu maksudnya apa? Totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang hadir waktu pengajian Hizbullah Donggala Selatan itu kan sudah saya berikan nasihat Imam Abu Yazid Al-Bustami itu. Ya, manik tamada ala malihi qalla. Siapa yang ya selalu percaya bersandar kepada hartanya semata, bukan dia tambah kaya tapi tambah sedikit. Saya lui harta benar dengan ini cukup. Berarti bukan dia cukup tapi tambah miskin. Ya, cukup kayak karena Dr. Tohri punya 2 mau 3. Mau 3 mau 4. Nah itu. Nah itu. Endaso. Nah itu. Kalau orang yang bersandar pada harta bendanya, maka dia akan tertumpu pada harta bendanya dan dia tidak akan pernah merasa cukup. Mani tamada ala malihi qalla. Yang kedua kata beliau, mani tamada ala jahihi dhalla. Siapa yang bersandar kepada wibawanya, status sosialnya, menukah jadi presiden saya hormat. Udah berarti jadi pejabat, siapa yang hormat? Kalau dia bersandar yakin penuh dengan jabatannya, dengan status sosialnya, bukan dah tambah dia mulia, tapi tambah hina. Mana tamada ala aklihi, kalau dia bersandar kepada akalnya semata, bukannya tambah dekat kepada Allah, tapi dolla, sesat. Ya. Tapi ingat kata beliau yang terakhir, mani tamada alallahi, siapa saja yang bersandar kepada Allah, la qalla wala dhalla wala dhalla. Nah, kalau dia bersandar kepada Allah, tak tahu namanya cukup, tak tahu namanya miskin, pasti cukup kita. La qalla, kita merasa kaya kalau kita berhadapan dengan Allah. Ya. Kalau hati sudah tenang, cuma di TP dunia. Kalau hati kita tenang, lakolla. Kalau kita sudah sandarkan kepada Allah, lakolla waladzalan, tidak akan hina kita kalau sudah berjuang di jalan Allah. Waladzalan, tidak akan pernah kita tersesat. Ya, di dalam perjuangan kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin maksudnya Maulana Syekh mengakhiri salat doa apa? Doa ilmu dasar tadi dengan amin, 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 amin. Itu. Nah, jadi syamil sekali doa
ilmu dasar menjadi dasar perjuangan kita di Nahdlatul Ulama ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih ya atas sambutan pengurus wilayah daerah, pengurus cabang, para asatidz, pimpinan pondok pesantren, teman-temanku semua, pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Terima kasih membersamai kita pada malam ini ya di setengah 11 sudah ini, rela tidak nonton timnas demi perjuangan Nahdlatul Ulama. Kita tunggu hasilnya sajalah ya, timnas kita insyaallah. Mudah-mudahan ya maju dan berkembang terus. Kita tetap semangat, nggih? Tetap semangat, nggih? Ya, tetap semangat ya. Ya, saya ulangi lagi nasihat Imam Syafi'i tadi, hayatul ardi biddiyami wa hayatun nufusi bil himami wa hayatul qulubi bil hikami. Ya wah jadi anu menteren berjuang insyaallah. Ya, semuanya jalan biiznillah. Amin. Amin Allah. Mohon maaf atas segala khilaf, kurangan usikum menafsir taqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.